Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman bidan, perkenalkan nama saya Rina, saya lulusan Magister Kebidanan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu semangat mengejar mimpi menjadi bidan kompeten bersama optimal. Mari kita bahas soal asuhan kebidanan kehamilan. Teman-teman, silakan disimak soal dan pertanyaannya. Nanti kita akan bersama-sama menganalisa jawaban yang tepat. Seorang perempuan umur 37 tahun, G3P1A0, hamil 34 minggu, datang ke tempat praktek mandiri bidan dengan keluhan keluar darah saat bangun tidur. Hasil anamnesis, keluar darah berwarna merah segar tanpa rasa nyeri. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110 per 70 mm Hg, nadi 68 kali per menit, detak jantung janin 135 kali per menit, tinggi fundus uteri 31 cm. Pertanyaannya, apakah tindakan yang tidak boleh dilakukan bidan pada kasus di atas? A. Menganjurkan untuk pemeriksaan USG. B. Pemeriksaan TTV dan DJJ tiap 4 jam. C. Menganjurkan rawat inap. D. Persiapan transfusi darah. E. Pemeriksaan dalam atau vaginal TUSE. Nah, teman-teman, kira-kira apa nih jawaban yang tepat? Nah, bagi teman-teman bidan yang sudah tahu nih jawabannya, oh ini nih, silakan dicoret dulu di kertas. Nanti kita bersama-sama membahasnya, teman-teman ya. Oke. Nih, kalau dilihat dari hasil anamnesis nih, dapat kita ambil kata kuncinya keluar darah berwarna merah segar tanpa rasa nyeri. Nah, ini merupakan tanda gejala dari perdarahan antepartum pada kasus plasenta previa. Sama nih, tanda gejala plasenta previa, yaitu perdarahan vagina merah terang tanpa rasa sakit. Perdarahan bisa berupa flek ataupun perdarahan berat. Nah, pada sebagian ibu hamil tidak menimbulkan gejala apapun. Plasenta previa baru bisa ditemukan pada saat pemeriksaan USG. Kita kembali lagi ke soal, apakah tindakan yang tidak boleh dilakukan bidan pada kasus di atas? Gitu ya pertanyaannya tadi. Dalam hal ini kasus plasenta previa. Apakah yang A menganjurkan untuk pemeriksaan USG? Nah, kalau ini penting teman-teman, karena langkah selanjutnya dalam mendiagnosa plasenta previa yaitu pemeriksaan USG. Nah, kalau yang B nih, pemeriksaan TTV dan DJJ tiap 4 jam. Ini juga penting teman-teman, karena pemeriksaan tanda-tanda vital ini untuk memantau keadaan umum ibu. Sedangkan pemeriksaan detak jantung janin untuk menilai kesejahteraan janin. Jadi pilihan yang A dan B itu salah ya teman-teman, karena pertanyaannya tadi yang tidak boleh dilakukan bidan. Oke, kalau yang C nih menganjurkan rawat inap. Nah, ini juga boleh bidan menganjurkan rawat inap karena jika perdarahan berat, pasien pasti kita rujuk. Di tempat rujukan, pasien dianjurkan untuk rawat inap. Kalau yang D nih, persiapan transfusi darah. Ini kan kasus perdarahan nih teman-teman. Jadi kita boleh menganjurkan untuk persiapan transfusi darah. Oke, yang E itu pemeriksaan dalam. Tidak diperbolehkan. Nah, jadi jawaban yang tepatnya yang E. Tindakan plasenta previa. Pada kasus plasenta previa tidak diperbolehkan pemeriksaan dalam atau vaginal TUSE. Kira-kira kenapa nih ya teman-teman ya? Tidak boleh dilakukan pemeriksaan dalam. Kita kembali lagi ke definisi plasenta previa, yaitu plasenta yang menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Bayangkan nih teman-teman bidan, ketika kita melakukan vaginal TUSE, jari kita akan memberikan tekanan kepada plasenta. Nah, ini akan berisiko robeknya selaput plasenta. Robek selaput plasenta ini akan mengakibatkan perdarahan berat. Karena pada plasenta, darah ibu mengalir di seluruh plasenta lebih dari 300 mili per menit dari usia kehamilan 20 minggu hingga 600 mili per menit sampai dengan usia kehamilan 40 minggu. Jadi dapat disimpulkan pada pasien dengan kasus plasenta previa tidak boleh dilakukan vaginal TUSE atau pemeriksaan dalam. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.